Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eliezer Surbakti, MPD dari UPT SDN 060971, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara. Mata pelajaran yang saya ampu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, calon guru penggerak angkatan 5. Pertama, kurangnya mengkomunikasikan kesepakatan kelas setiap memulai pembelajaran. Yang kedua, membuat target waktu dalam menyelesaikan semua materi yang sudah ditentukan dalam kurikulum dan silatus. Yang ketiga, menyusun alokasi waktu dalam menyelesaikan materi tersebut. Yang keempat, semua siswa harus menguasai materi yang disampaikan pada alokasi waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima, konsep materi yang disampaikan lebih menekankan pengetahuan kognitif karena mengejar target penilaian harian, PTS, PAS, di atas KKM, kelas, dan sekolah. Yang keenam, pembelajaran keterampilan sering saya jadikan tugas mandiri di rumah. Metode pembelajaran yang digunakan sama untuk semua siswa di kelas. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, siswa harus patuh mengikuti arahan guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center learning tanpa melihat karakteristik keunikan yang ada pada individu siswa. Yaitu saya semakin bersemangat untuk menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menjalankan peran saya sebagai guru, orang tua, dan anggota masyarakat. Saya menyadari bahwa kita sama-sama menjadi pembelajar. Guru, siswa, orang tua, keluarga, lingkungan, masyarakat adalah tim pembelajar yang akan hebat jika menerapkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntolodo in Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya sebagai manusia dan bagian masyarakat. Ingarso Suntolodo, di depan guru atau orang tua atau keluarga sebagai pendidik memberikan contoh atau teladan. In Madya Mangun Karsa, di tengah-tengah guru atau orang tua sebagai pendidik memberi bimbingan. Uri Handayani, di belakang guru, orang tua sebagai pendidik memberi dorongan seperti motivasi dan penyemangat. Menurut saya dalam proses menuntun guru, siswa, orang tua atau keluarga, lingkungan sekitar adalah satu tim pembelajar sesuai dengan pandangan merdeka belajar, pembelajar bebas belajar dari mana dan kapan saja sesuai kebutuhannya. Perlu kolaborasi tim pembelajar yang kuat agar tercipta harmonisasi dalam tim. Jika ada satu atau beberapa orang dalam tim yang tidak sehat, maka akan mempengaruhi bagian lainnya dan dalam tim. Sebagai tim pembelajar, kita harus cermat mengidentifikasi anggota tim sesuai kodrat alam atau bawaan dan zaman. Terus belajar menambah wawasan, pembaharuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, adaptif terhadap perubahan solutif pada tantangan sesuai zamannya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Hal-hal yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, satu, pada awal pembelajaran membuat kesepakatan kelas bersama siswa sebagai penerapan wujud merdeka belajar. Lalu yang kedua, melibatkan tim pembelajar yaitu siswa, guru, orang tua, lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat dalam menciptakan
menciptakan iklim budaya belajar yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya daerah lokal. Lalu yang ketiga, memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Yang keempat, memberi kebebasan pada siswa menyelesaikan tugasnya sesuai potensi dan kemampuannya, bebas mengekspresikan hasil karyanya, beri bimbingan atau tuntunan sesuai dengan karakteristik dirinya. Lalu yang kelima, memberi kebebasan pada siswa berargumentasi dan mencari informasi dari berbagai sumber belajar sebagai satu tim pembelajar. Yang keenam, mengintegrasikan permainan-permainan daerah sebagai sumber belajar konkret nyata untuk siswa dalam melatih kecakapan abad 21 atau komunikasi, kolaboratif, kreatif, kritis, dan penanaman budi pekerti, karakter atau watak. Pembiasan life skill, keterampilan hidup yang terintegrasi dengan norma agama, nilai-nilai luhur keluarga, masyarakat, dan adaptif pada tantangan zaman. Contoh pembiasaan berdoa sebelum dan setelah kegiatan, menyisihkan uang saku untuk amal, religius atau numerisasi, bercerita atau literasi, pramuka, diskusi, dan kerja kelompok atau dasar-dasar kepemimpinan, jiwa berwirausaha, sains klub, dan lain sebagainya. Memberikan kasih sayang yang tulus, apresiasi atas usahanya, mengayomi siswa sesuai keunikannya, dan contoh perilaku teladan yang baik. 7. Menanamkan rasa nyaman, percaya diri, trust everyone can do everything but everything can do something. Bersyukur atas setiap kondisi yang diterima dan dapat bermanfaat bagi sesama. Sekianlah kesimpulan dan refleksi materi modul 1.1A8 dari wawancara KHD dan Eliezer Subakti MPD. Semoga bermanfaat bagi kita semua.